Di suatu rumah sakit Jack Hospital, terbaring seorang kakek yang sedang dirawat. Jadi bagaimana keadaan ayah saya, dok? Soalnya sakitnya kali ini cukup parah, dok. Saya khawatir banget, dok. Bapak tenang saja, tidak perlu terlalu khawatir. Kami sudah melakukan pertolongan dengan bantuan medis. Jadi semoga saja Bapak selamat akan segera sadarkan diri. Namun ada sesuatu yang janggal tentang penyakit Pak Selamat ini, Pak Mamat. Janggal gimana maksudnya, Pak? Bukannya bapak saya ini cuma sakit kanker ya, dok? Atau jangan-jangan bapak saya mengalami komplikasi, dok? Saya juga kurang yakin sih, Pak. Ya, namun yang saya maksud janggal di sini, gejala yang dialami Pak Selamat ini bukan gejala orang yang sakit kanker. Namun setelah di ronsen, memang Pak Selamat ini hanya menderita penyakit kanker. Astagfirullah, bapak. Astagfirullah, Bapak kenapa bisa begini? Apa jangan-jangan ini bukan penyakit non medis ya? Di tengah perbincangan itu Pak Selamat pun tiba-tiba sadar. Mas, itu Bapak udah bangun, Mas? Alhamdulillah, bapak. Udah, Pak. Tenang aja, Pak. Bapak udah diobati, bentar lagi Bapak bakal sembuh kok. Sekarang Bapak istirahat aja ya, Pak. Maaf, kamu harus hati-hati sama saudaramu, juga keluargamu, Mamat. Bapak udah gak bisa ngelindungi kamu lagi. Ingat itu, Mat. Bapak, bangun, Pak. Dok, kenapa ini, dok? Kenapa? Mohon maaf, menyingkir sebentar, Pak. Dokter lalu memeriksa nadi Pak Selamat dan ternyata Pak Selamat sudah meninggoy. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Pak Selamat sudah tiada, Pak. Mohon untuk mengikhlaskan almarhum dan berdoa semoga almarhum tenang di alam sana, Pak. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Bapak. Apa? Innalillahi wa innalillahi rojiun, Bapak. Tidak. Jangan tinggalin Mamat, Pak. Di malam harinya di rumah Pak Rudi. Hahaha, akhirnya si tua bangka itu mati juga. Kalau gini kan aku bisa dapat tuh semua warisannya dengan begitu. Aku bisa deh hidup foya-foya. Hahaha. Iya, Pak. Untung aja Bapak kepikiran buat pergi ke dukun desa sebelah itu. Memang sih awalnya sempat ragu, tapi rupanya dukun itu sakti banget, Pak. Haha, ya, sakti banget tuh dukun. Dan syaratnya nggak susah-susah, cuman perlu numbali nyawa korbannya, maka santetnya pasti berhasil. Hahaha. Pak tua bangka itu lagi ketakutan karena jadi peliharaan makhluk seram dukun itu. Hahaha. Dengan begini aku bisa sering-sering shopping deh, Pak. Sekarang tinggal nunggu besok kita pembagian warisannya. Tapi emang Bapak yakin 90% warisan bakal dikasih ke Bapak? Ya iyalah. Aku kan anak pertama dia. Lagian aku itu lebih disayang daripada si Mamat itu. Jadi ya pasti surat wasiatnya si tua bangka itu bakal dikasih ke aku. Baguslah kalau begitu. Yaudah, sekarang kita istirahat, Pak. Biar besok kita langsung foya-foya setelah dapat warisannya. Iya, ide bagus. Keesokan harinya di rumah Mamat. Jadi, apakah semua anak dari almarhum Pak Selamat sudah berkumpul di sini sekarang? Udah, Pak, sudah semua. Anaknya cuma ada 2 kok. Sudah, Pak, langsung aja pembagian warisannya, Pak. Gak usah buang-buang waktu lagi, cepetan. Baiklah, mari kita langsung memulainya. Pak, saya izin menyela sebentar. Sebelum pembagian warisannya, ada yang mau saya bicarakan dengan kakak saya. Boleh, Pak? Oh iya, Mas, boleh, silakan. Tahu loh, mau ngomong apa lagi sih? Buang-buang waktu saja. Ingat waktu itu adalah uang. Iya, Mas, bentar aja, aku cuma mau tanya, kenapa Mas nggak mau datang ke pemakaman sama keyasinan Bapak? Padahal kan Mas ini anaknya loh. Aku tahu Mas Rudi sibuk, cuma kan ini nggak lama loh, Mas. Udah, selesai ceramahnya. Oke, Pak, silakan dilanjut pembagian warisannya, Pak. Adik saya ini sudah selesai ngobrolnya. Apa enggak baiknya itu dijawab dulu, Mas, pertanyaannya.
Daripada nanti nggak lanjut proses ke pembagian warisannya dan Mas Mamat nggak setuju, bisa jadi gagal pembagian warisannya. Waduh, kok malah jadi gagal sih? Ya, aku nggak datang ke acara pemakaman bapak karena aku lagi sibuk kerja. Tiba-tiba dipanggil bos. Terus kalau aku nggak datang ke yasinan karena aku lagi capek, udah kan? Terus kenapa Mas nggak merasa sedih sama sekali? Kenapa Mas? Alah, udah, nggak usah buang-buang waktu lagi deh. Aku itu punya kerjaan sibuk, bapaknya juga punya kerjaan lain. Setelah di sini selesai, nggak usah buang-buang waktu orang lain deh. Ya deh, mari Pak, silakan dilanjut pembagian warisannya. Oke, sekarang kita mulai pembagian warisannya. Jadi sebelum Pak Slamet meninggal, beliau menitipkan surat wasiat kepada saya yang isinya adalah sebagai berikut. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Slamet bin Waras, menyatakan bahwa 95% harta yang saya miliki akan saya wariskan kepada anak saya yang bernama Mamat bin Slamet. Apa? Kok Mamat sih? Bapak pasti salah baca ya. Sini coba saya lihat. Enggak. Kenapa malah begini sih? Bagaimana sih Pak? Pasti ada yang salah. Maaf Pak Rudi, tapi emang sudah seperti itulah wasiat dari Pak Slamet. Dan saya izin pamit karena saya ada urusan yang sangat penting setelah ini. Dan Pak Rudi juga dimohon untuk pamit segera agar tidak ada masalah berlanjut tentang ini. Tai lah, sial. Bu, ayo kita pulang. Di malam harinya di kamar, ah sial, kenapa malah si Mamat itu sih yang dapat warisan? Mana dia dapatnya 95% lagi? Itu kan hampir semuanya punya dia. Kenapa malah dia sih? Kan aku anak yang paling tua. Amsyong. Kenapa malah si Mamat yang dapat? Waduh, gimana ini Pak? Kalau gini terus mimpi kita buat foya-foya ya nggak akan pernah terwujud. Jangankan mimpi kita terwujud, buat makan sehari-hari aja pasti kesusahan. Waduh, gimana ya? Nggak boleh terus begini. Apa aku bunuh aja si Mamat itu ya, biar semua warisannya itu bisa buat aku. Wah, ide bagus tuh Pak. Sekarang ayo kita ke dukun sakti itu lagi. Terus kita minta dia buat nyantet orang itu. Emang cerdas kita ini Pak. Ya udah Pak, sekarang kita langsung ke sana aja yuk. Ya udah, ayolah. Mereka pun langsung pergi ke dukun malam hari itu. Jadi anakku, ada keperluan apa kalian kesini? Bukannya santet bapakmu itu sudah berhasil. Jadi ada keperluan apa lagi kamu nak? Anu Mbah, saya minta tolong ke Mbah buat menyantet orang ini Mbah. Siapa ini nak? Dia adalah saudara saya Mbah. Saya gagal mendapat warisan bapak saya gara-gara kehadiran dia Mbah. Jadi saya minta tolong ke Mbah untuk menyingkirkan dia supaya warisannya jadi punya aku. Dan singkirkan pakai santet yang kemarin aja Mbah, biar mampus dia jadi peliharaan makhluk-makhluk. Baiklah, tapi seperti yang sudah kamu tahu bahwa menggunakan santet tipe ini memiliki beberapa syarat untuk bisa melakukannya. Dan kamu juga pasti sudah tahu kan apa konsekuensinya ketika ritual ini gagal. Iya, saya sudah menerima semua persyaratan dan konsekuensinya Mbah. Yang penting si Mamat itu mati. Baiklah kalau begitu, kita mulai ritualnya. Demit yang kejam, aku perintahkan kamu untuk membantu klienku ini membunuh orang yang ada di foto ini. Buat dia akan mati secara perlahan-lahan. Baiklah, tapi bagaimana dengan syaratnya? Ya, sudah setuju dengan semua persyaratannya. Baiklah, aku akan segera kembali dalam waktu 1 minggu ke depan. Dia akan mati. Baiklah, sepertinya sudah kamu dengar bahwa dia akan mati 1 minggu lagi.
Jadi kamu tidak perlu cemas, cukup bersabar. Hehe, baik Mbah, terima kasih banyak. Dengan begini aku akan bisa mendapatkan 100% harta warisannya. Hahaha. Pak, ayo kita berobat daripada nanti sakitnya malah makin jadi, kan repot. Oh, nggak mungkin. Ini bentar lagi juga pasti sembuh ini. Udah tuh sabar aja. Oh ya udahlah, Mas maunya gitu. 5 hari kemudian. Mama, kamu mau ikut aku nggak? Emangnya Papa mau kemana? Papa mau ke tempatnya si Mamat. Kasihan bentar lagi dia mati. Jadi ya minimal aku datang ke sana bentar lah untuk ngelihat progresnya. Apa tahu matinya bisa makin cepat. Hahaha. Jangan ngomong gitu. Tapi kalau matinya lebih cepat bagus juga sih. Hahaha. Yaudah, aku ikut Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas Rudi. Ada apa Mas? Kalau Mas Rudi mau cari Mamat, Mamatnya lagi sakit Mas. Ya justru kedatangan saya ke sini untuk menjenguk adik saya si Mamat, karena aku dengar dia bentar lagi mati. Maksudnya si Mamat lagi sakit. Kok tumben sih orang ini mau jengukin saudaranya sakit? Biasanya nggak pernah tuh deket-deket. Malah pemakaman sama yasinan bapak aja nggak datang. Jadi curiga aku. Lestari, malah bengong. Ini aku mau jenguk Mamat. Cepet anterin aku ke sana. Iya Mas, masuk. Astagfirullah, kasihannya. Emang dia sakit apa? Kok kayaknya parah banget? Kemarin pas periksa ke dokter katanya sih kena kanker kayak bapak waktu dulu. Cuman kata dokter lagi-lagi ada yang janggal sama kankernya. Kayak kejadian sama bapak dulu Mas. Lah terus kenapa malah dirawat di rumah? Bukannya lebih efektif kalau dirawat di rumah sakit? Ya memang bener. Tapi setiap kali dia pergi 3 kiloan dari rumah, tiba-tiba kayaknya penyakitnya itu langsung makin parah. Malah sempet waktu itu jantungnya Mas Mamat berhenti. Waduh, bagus banget tuh. Maksudnya kok makin parah sih? Iya Mas Rudi, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa jadi begini. Awalnya Mas Mamat sehat-sehat aja kok, tapi tiba-tiba bisa kena kanker. Ya Allah. Semoga bisa terus hidup sedikit lebih lama ya. Iya Mas, makasih banyak ya Mas. Ini mah Bu, paling besok itu si Mamat paling juga sudah mati. Iya Pak, baguslah kalau dia bentar lagi mau mati. Udah gak sabar aku Pak mau hidup foya-foya. Di sore harinya di kamar Mamat. Kenapa aku gak tenang begini ya? Kepikiran terus soal omongan Mas Rudi. Semoga bisa hidup sedikit lebih lama. Ya, yang namanya kalau jenguk orang sakit itu ya bilang semoga cepat sembuh apa jangan-jangan ini bukan penyakit medis lagi. Tapi kalau diingat-ingat apa kata almarhum Pak Slamet sebelum meninggal? Mamat, kamu harus hati-hati sama saudaramu, juga keluargamu Mamat. Bapak udah gak bisa ngelindungi kamu lagi. Ingat itu Mat. Iya ini sepertinya bukan penyakit medis. Mas, aku mau keluar dulu ke tempat Pak Ustadz sebentar ya Mas. Iya hati-hati ya Dek. Iya Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam, Bu Lastri. Ada apa kok jam begini nyariin saya? Anu Pak Ustadz, saya mau minta tolong Pak Ustadz buat meruqyah suami saya Pak Ustadz. Soalnya suami saya lagi sakit dan hampir seminggu gak sembuh-sembuh Pak Ustadz. Memang ibu tahu dari mana kalau penyakit itu bukan penyakit medis? Jadi saya tahunya ketika suami saya lagi periksa, terus dokternya bilang kalau ada yang janggal sama penyakit kanker suami saya. Jadi yang dimaksud janggal itu seperti gejala yang timbul bukan gejala yang seharusnya dialami orang yang mengidap penyakit kanker Pak Ustadz. Oh alah, ya sudah, langsung aja sekarang kita ke sana. Semoga aja Pak Mamat nggak kenapa-napa. Ini Pak Mamatnya memang sudah meninggal atau cuma tidak sadarkan diri? Tadi masih setengah sadar Pak Ustadz. Coba tolong dicek Pak Ustadz. Pak Ustadz lalu memegang dahi Pak Mamat, namun ketika tangan Pak Ustadz terpental. Astagfirullah. Astagfirullah Pak Ustadz. Ada apa Pak Ustadz? Kenapa tangan Pak Ustadz seperti terpental? Jadi Bu Lastri memanggil saya adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Saya rasa ada orang yang mengirim ilmu hitam ke Pak Mamat. Apa? Ilmu hitam? Maksud Bapak santet? Iya benar. Jadi untuk sekarang saya akan meruqyah Pak Mamat. Jadi saya minta tolong untuk Bu Lastri menjaga jarak dari saya ya. Baik Pak Ustadz, saya akan menunggu di depan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Lalu tiba-tiba muncul dari tubuh Pak Mamat setannya. Setan muncul dengan kondisi api yang sangat menyala-nyala. Wah, panas, sudah hentikan, sudah cukup. Setan, kenapa kamu mengganggu hidup Pak Mamat? Ampun, saya hanya disuruh oleh Tuhan saya. Siapa yang mengirim kamu? Kalau begitu jawab. Saya tidak bisa memberitahukan identitas klien Tuhan kepada orang lain. Nanti saya kena hukum. Alah, kamu bohong. Cepat jawab atau aku akan lanjut menembakmu dengan ayat-ayat Allah. Ampun. Namun tiba-tiba api yang membakar setan pun padam. Dasar Ustadz bodoh. Bisa-bisanya kamu terkena tipu dayaku. Aku sengaja mengulur waktu untuk memadamkan apinya. Jadi sekarang matilah kamu. Lalu Pak Ustadz secara sigap melanjutkan bacaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Pak Ustadz mengibaskan tangannya dan kaki setan pun terpotong. Tidak, kakiku sakit. Ampun. Iya, saya akan memberitahunya. Sebagai gantinya, biarkan saya pergi dari sini dan saya tidak akan kembali mengganggu keluarga ini lagi. Baiklah, katakan siapa yang mengirimu dan kau akan kubiarkan hidup untuk pergi kali ini. Tapi jika kita bertemu lagi lain kali, kamu akan langsung mati di tempat. Baik, terima kasih. Jadi yang mengirim aku untuk membunuh Pak Mamat adalah Pak Rudi, kakak dari Pak Mamat. Aku sudah mengatakannya. Aku akan pergi sekarang juga. Dan itu lalu pergi terbang keluar. Sial, kenapa manusia berpeci tadi kuat sekali? Aku sampai kehilangan kakiku. Kalau begini aku harus mendatangi klien tuanku untuk memulihkan kakiku ini. Setelah itu lalu pergi ke kamar Pak Rudi. Baiklah, semua dengan kontrak. Jika aku gagal memakan calon tumbal, maka aku akan memakan orang yang mengirimku. Setan itu pun dengan pelan-pelan menyerap jiwa Pak Rudi yang sedang tertidur. Dan seketika kaki setan yang tadinya terpotong kini sudah kembali utuh lagi.
kakekku sudah kembali lagi baik. Saat ini aku pulang dan melaporkan ke dukun bahwa tugas aku kali ini telah gagal. Dan aku sudah memakan saksi hidup keberadaan tuanku. Hahaha. Setan itu lalu pergi terbang. Aku di mana? Loh, Pak Ustadz, kenapa ada di sini? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah Mas sudah sadar. Maafkan aku telat menyadarinya Mas. Maaf Mas, maaf. Kamu kenapa nangis? Emangnya kamu telat menyadari apa? Coba jelasin pelan-pelan. Kepalaku masih pusing ini. Kalau itu biarkan saya yang menjelaskan Pak Mamat. Jadi sebenarnya Pak Mamat itu bukan terkena penyakit kanker, melainkan Bapak terkena santet. Masa sih Ustadz? Soalnya saya periksa itu penyakit sama kayak penyakit almarhum bapak saya. Jadi asumsi saya itu adalah penyakit keturunan. Bukan Pak Mamat, Bapak itu terkena santet dan jika telat sebentar saja penanganannya, maka Bapak sudah menjadi korban seperti almarhum Pak Slamet. Dan yang paling mengejutkan lagi, yang mengirim adalah saudara Pak Mamat sendiri, yaitu Pak Rudi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.